Korupsi 300 triliun rupiah. Fakta mengejutkan di balik vonis 20 tahun Harvey Moise. Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moise, seorang pengusaha ternama sekaligus suami dari artis Sandra Dewi, kembali mencuat dengan vonis yang jauh lebih berat. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memperberat hukuman Harvey dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Vonis ini tidak hanya menjadi berita utama, tetapi juga memicu perdebatan luas di masyarakat. Bagaimana sebenarnya perjalanan kasus ini hingga Harvey dijatuhi hukuman berat? Berikut ulasan lengkapnya. Kasus ini bermula dari investigasi terhadap tata niaga komoditas timah di Indonesia, yang terungkap telah menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Harvey Moise diduga menjadi aktor utama dalam skema besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan cangkang ilegal. Melalui perannya, ia disebut menghubungkan penambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk dengan sejumlah perusahaan smelter yang terlibat dalam pengolahan timah. Skema ini tidak hanya mencoreng tata kelola industri tambang, tetapi juga mencederai perekonomian negara. Ketika kasus ini mulai terkuak, publik tak henti-hentinya mempertanyakan bagaimana seorang pengusaha bisa menjalankan operasi sebesar itu tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Pada Desember 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moise. Hukuman tersebut dinilai terlalu ringan mengingat skala kerugian negara yang mencapai ratusan triliun. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan, seperti sikap sopan Harvey selama persidangan dan tanggungannya terhadap keluarga. Namun, reaksi publik sangat keras. Banyak pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, menyatakan kekecewaannya terhadap vonis tersebut. Presiden bahkan secara terbuka mengkritik sistem hukum yang dianggap terlalu lunak terhadap koruptor kelas kakap. Kalau sudah jelas-jelas merugikan negara ratusan triliun, hukuman seharusnya jauh lebih berat. Naikkan banding, kalau perlu vonisnya 50 tahun, tegas Presiden Prabowo dalam sebuah acara. Desakan publik akhirnya membuahkan hasil. Pada sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 13 Februari 2025, Majelis Hakim yang diketuai Teguh Haryanto menjatuhkan vonis baru. Harvey Moise divonis 20 tahun penjara, dengan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 8 bulan kurungan. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga memutuskan Harvey harus membayar uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan, harta bendanya akan dirampas untuk negara, dan jika tidak mencukupi, hukuman penjara tambahan selama 10 tahun akan dijatuhkan. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Harvey sangat memberatkan karena dilakukan di tengah situasi ekonomi yang sulit bagi masyarakat. Selain itu, tindakan korupsi ini dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam putusan banding, Majelis Hakim mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai peran Harvey Moise. Ia disebut sebagai koordinator utama dari beberapa perusahaan cangkang ilegal yang digunakan untuk menyalurkan keuntungan dari aktivitas tambang ilegal. Harvey juga diketahui menjalin hubungan erat dengan pihak-pihak yang memfasilitasi pengelolaan tambang ilegal, termasuk penambang dan smelter. Peran Harvey Moise sangat strategis, mulai dari pengaturan izin hingga pengelolaan keuangan hasil tambang ilegal. Tidak hanya itu, ia juga disebut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, dengan menggunakan dana dari hasil korupsi untuk kepentingan pribadi dan bisnis lainnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa tidak ada satupun hal yang dapat meringankan hukuman Harvey Moise. Sebaliknya, ada banyak faktor yang memberatkan, di antaranya. 1. Kerugian negara yang fantastis. Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah, jumlah yang sangat besar dan berdampak langsung pada perekonomian negara. 2. Melukai hati rakyat. Tindakan Harvey dilakukan di tengah situasi ekonomi yang sulit, sehingga semakin menyakiti hati masyarakat. 3. Peran aktif sebagai aktor utama. Harvey tidak hanya terlibat secara pasif, tetapi juga menjadi otak di balik skema korupsi yang melibatkan banyak pihak. 4. Tidak mendukung pemberantasan korupsi. Tindakan ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara. Vonis 20 tahun penjara untuk Harvey Moise disambut baik oleh banyak pihak sebagai bentuk keadilan yang akhirnya ditegakkan. Namun, kasus ini juga menjadi pengingat betapa pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor tambang, terutama yang melibatkan komoditas strategis seperti timah.
Kasus ini juga memunculkan kembali diskusi mengenai reformasi sistem hukum di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa hukuman berat bagi koruptor adalah langkah awal yang baik, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi dengan perbaikan sistem yang memungkinkan kasus-kasus seperti ini terjadi. Dengan vonis yang sudah dijatuhkan, Harvey Moise harus menjalani masa hukumannya di balik jeruji besi. Selain itu, ia juga harus membayar uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Jika tidak, konsekuensi hukuman tambahan menantinya. Sementara itu, pihak keluarga Harvey, termasuk Sandra Dewi, memilih untuk tetap bungkam terkait putusan ini. Kasus Harvey Moise menjadi pelajaran berharga bagi banyak pihak, bahwa kejahatan tidak pernah memberikan keuntungan jangka panjang. Ketika hukum akhirnya berbicara, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Vonis 20 tahun untuk Harvey Moise adalah babak baru dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia. Meski perjalanan menuju keadilan penuh liku, putusan ini memberikan secercah harapan bagi masyarakat bahwa hukum bisa bertindak tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan. Semoga kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem hukum dan memastikan tidak ada lagi Harvey Moise lain di masa depan.